Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abigail Jalani Ilmansari dengan NIM F111200174 dari Fakultas Psikologi kelas B. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa materi psikologi kreativitas. Yang pertama adalah konsep dasar kreativitas, yang kedua teori 4P, yang ketiga faktor pendorong dan penghambat kreativitas, yang keempat adalah peran keluarga dalam kreativitas anak, yang kelima keberbakatan dan kreativitas, dan yang keenam adalah contoh kasus yang berkaitan dengan teori 4P. Yang pertama adalah konsep dasar kreativitas. Definisi kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan psikologi kreativitas adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses kreativitas, teori-teori kreativitas, serta karakteristiknya. Munandar mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemampuan memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan yang bisa melihat hubungan antara unsur baru dengan unsur yang sudah ada. Terdapat dua ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, ciri kognitif. Di antaranya yaitu orisinilitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Yang kedua, ciri non-kognitif. Di antaranya yaitu motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi kreativitas. Menurut Rogers, terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terbagi menjadi tiga, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, terhadap rangsangan-rangsangan dari luar maupun dalam. Yang kedua, penilaian terhadap produk sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksplorasi. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas seseorang individu. Beberapa hal yang bisa membuat individu merasa semakin kreatif yaitu yang pertama, rasa ingin tahu yang besar, yang kedua, terbuka terhadap gagasan baru, dan yang ketiga, berani menanggung resiko. Selanjutnya adalah teori 4P. Definisi 4P adalah sebuah langkah kreativitas yang di dalamnya termasuk 4P, yaitu person, process, and product. Ada beberapa dimensi dari 4P, yaitu pertama, pribadi manusia. Pribadi manusia adalah pribadi yang unik yang dapat menjadi kreatif ketika selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya untuk menciptakan ide baru. Kedua, pendorong bakat kreatif anak, yang diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungannya yang berupa apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, pujian, dan insentif. Yang ketiga, proses pengembangan kreativitas anak. Itu perlu diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif dan tentunya dengan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Yang ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat kreativitas. Faktor pendorong atau penghubung kreativitas terdapat 4 hal yang berperan. Yang pertama, memberikan rangsangan mental yang baik pada aspek kognitif. Yang kedua, iklim dan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas. Yang keempat, peran serta orang tua dalam mengembangkan kreativitas. Faktor penghambat kreativitas. Musbikin mengemukakan beberapa faktor penghambat perkembangan kreativitas anak, yaitu yang pertama, tidak adanya dorongan bereksplorasi. Yang kedua, orang tua konservatif. Yang ketiga, overprotective. Yang keempat, jadwal yang terlalu ketat. Yang kelima, tidak boleh berhayal. Faktor pendukung dan penghambat kreativitas sebaiknya lebih diperhatikan oleh orang tua dan guru, karena dapat memberikan stimulasi yang tepat sehingga kreativitas anak berkembang dengan baik. Dan harapannya juga dapat meminimalisir kesalahan dalam memberikan stimulasi pada anak. Yang keempat adalah peran keluarga dalam meningkatkan kreativitas anak. Orang tua memiliki peran dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan tumbuh kembang anaknya. Salah satunya peran orang tua dalam kreativitas anak.
hendaknya diasah dan diarahkan sejak usia dini menuju arah kebaikan. Maka orang tua memiliki peran penting dalam mengembangkan kreativitas anak. Orang tua dapat dikatakan sebagai orang tua yang sehat jika mereka dapat memberikan pola asuh yang baik serta tidak menjudge anak ketika ia memiliki suatu keterampilan. Orang tua wajib memberikan masukan positif yang membuat anak semakin berkembang dalam berkreativitas. Yang kelima adalah keberbakatan dan kreativitas. Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Dengan bakat, seorang bisa meraih prestasi sesuai bakatnya. Tetapi untuk mewujudkan itu, bakat tentu saja tidak mudah. Kita harus latihan, mempunyai pengalaman dan sebagainya. Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat. Hal baru atau sesuatu yang baru itu tidak perlu sesuatu yang sebelumnya belum ada, tapi kita membuat inovasi atau kombinasi yang baru yang memiliki kualitas yang berbeda. Yang keenam adalah contoh kreativitas. Analisis kasus atlet catur menurut teori 4P. Yang pertama adalah pribadi. Pribadi dalam contoh kasus kreativitas pada atlet catur. Ketika ketiga subjek tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu berusia 10-12 tahun serta telah mengikuti pelatihan catur minimal 2 tahun. Ketiga subjek tersebut diantaranya subjek M berusia 16 tahun dengan jenis kelamin perempuan serta merupakan Grandmaster wanita termuda di dunia. Subjek Z berusia 14 tahun dengan jenis kelamin perempuan serta prestasi yang paling berharga yaitu menjuarai Kejurda DKI sebagai juara pertama. Yang ketiga berusia 12 tahun berkelamin laki-laki. Kedua, pendorong. Pendorong dalam contoh kasus kreativitas. Pada atlet catur, yaitu subjek M, tidak diketahui dikarenakan tidak tercantum dalam jurnal. Pendorong subjek Z yaitu ketertarikannya terhadap catur karena menurutnya catur merupakan sesuatu yang unik dan dia belajar catur dari ayahnya sejak berada di bangku TK. Dia selalu berusaha untuk mengemukakan ide-ide yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga senang berada di lingkungan baru dan mengeksplor melalui internet serta mendapatkan pujian saat mendapatkan prestasi dari orang lain. Pendorong subjek C yaitu mempunyai rasa ketertarikan terhadap catur saat berada di kelas 2 SD serta pada saat istirahat atau sepulang sekolah, dia sering melihat kakak kelasnya bermain catur. Yang ketiga adalah proses. Proses dalam contoh kasus ini yaitu pelatihan catur yang telah diikuti oleh ketiga subjek tersebut dalam mengembangkan kreativitas. Diperlukan pemberian kesempatan atau kebebasan dalam mengekspresikan dirinya secara kreatif dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain maupun lingkungan. Yang keempat, produk. Produk dalam contoh kasus ini adalah prestasi yang telah didapatkan oleh ketiga subjek tersebut, diantaranya subjek M yang merupakan Grandmaster wanita termuda di dunia, subjek Z yang sering ditunjuk untuk menjadi perwakilan sekolahnya dalam perlombaan catur, dan subjek C yaitu aneka pesawat terbang yang terbuat dari kertas yang merupakan pemikirannya secara original pada saat duduk di bangku kelas 3 SD, serta terpilih untuk mengikuti Discovery Club di sekolahnya.